kita bahas emiten ya. Gudang garam. Nah, ini gudang garam nih, ini ya. Ini kita belum tahu clear akan seperti apa ujungnya. Cuman dari sisi Pak Purba itu kan melihatnya bahwa, wah ini eh, cukai rokok nih naiknya tinggi banget gitu. Karena dari dulu sampai sekarang nih 5 tahun tuh naiknya bisa sekitar 60-an%. Jadi itu. Nah, pertanyaan apa apakah diturunin apa enggak? Kayaknya kalau diturunin enggak. At least di maintain sama gitu. Jadi nggak akan ada kenaikan excise tax lagi kayak historicals. Kalau historical tuh naiknya 10%, 20%, 10%, 20%. Nah, jadi itu sih. Jadi sentimen positif harusnya buat ke gudang garam sama Sampurna ya. Nah, cuman ingat ya, ini cukainya bukan diturunin gitu ya, cuman nggak dinaikin, jadi masih di maintain sama. Jadi asumsi misalnya harga rokoknya itu 1.700, cukainya itu masih gede sebenarnya, 1.200, 1.300. Jadi masih masih mahal. Hitungannya itu masih masih di maintain tuh mahal. Nah, jadi itu. Yang kedua adalah kalau kita lihat secara tren, emang tuh di global situ udah volume rokok tuh udah turun ya, in overall sector tuh udah turun. Nah, jadi kalau saya pribadi sih kayaknya masih wait and see dulu ya. Nah, cuman yang jadi game changer nih sebenarnya bukan cukainya, bukan dari sisi rokok industrinya, cuman masalah dari yang statement terkait dengan rokok ilegal. Nah, jadi kan pemerintah juga pengen kejar. Kalau bisa nih, kan kemarin kan kayak, wah nih rokok-rokok yang nggak ilegal doang nih yang dikasih cukai gitu ya. Dinaikinlah cukainya, yang produksi 3 miliar naikin lebih gede lagi, yang di bawah 3 miliar dikasih cukai juga walaupun lebih kecil. Nah, cuman yang rokok-rokok ilegal ini tuh nggak ada cukai gitu, makanya harganya bisa murah. Nah, orang beli lah, shifting ke situ, karena ada down trading. Nggak punya uangnya terbatas gitu ya, udah cari yang murah aja. Cari yang murah, rasa ya beda-beda tipis, aman. Nah, cuman yang sekarang nih yang rokok ilegal ini juga mau dikejar nih. Jadi either mereka bakal di-ban atau mereka disuruh bayar cukai. Nah, kalau seandainya playing-nya sama, pasti kan ibaratnya kayak mereka bakal dicukain. Ini jadi jadi indifference nih, bukan indifference ya. Orang tuh pasti bakal, ah ya udahlah, ini ternyata harganya yang ini jadi naik. Kita kalau cuma beda-beda dikit, shift aja deh ke rokok yang lama. Nah, ini bisa positif buat gudang garam sama HMSP. Nah, jadi seperti itu. So, play-nya gimana? Kalau saya pribadi, ini pure ya, ini pribadi, saya nggak tahu nih dampaknya ke earnings akan seperti apa. Kita akan coba lihat fundamentalnya. Cuman kalau kita lihat itu, kalau asumsi nanti si rokok ilegal ini bisa jalan gitu, bisa positif, harusnya dari sisi earnings tuh pasti bakal naik buat ke gudang garam sama HMSP. So teman-teman, ini spekulatif baik. Kalau teman-teman pengen punya sisi menurut kita masih oke, cuman bobotnya aja dibatasin gitu ya. Jadi itu gudang garam sama HMSP. Prefernya mana? Kalau saya sih lebih ke HMSP ya. Lebih diverse bisnisnya, market share-nya juga kemarin lebih stable. Gudang garam kemarin agak ketekan ya. Jadi saya lebih ke HMSP sih ya. Energi, nah